Oke. Oke, kami dari kelompok 4 akan membahas PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, yang beranggotakan saya Gramasi Jivanya Manalo dengan NIM 2021501305 dan teman saya Pin Arifin dengan NIM 2021500133. PSAK 72 adopsi IFRS 15 Revenue from Contract with Customer, yaitu meletakkan prinsip yang harus diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul akibat laporan keuangan. PSAK 72 ini bersifat principles based dan standar komprehensif. Selanjutnya ada perbedaan PSAK 70 dengan IFRS. IFRS 15 paragraf 5A tentang leases tidak diadopsi karena IFRS 16 lease belum diadopsi. Yang kedua, IFRS 15 paragraf 97 menambahkan hak penggunaan aset atau right of use asset dalam contoh alokasi biaya yang berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk aktivitas kontrak tidak diadopsi karena IFRS 16 lease belum diadopsi. Yang ketiga, IFRS 15 paragraf B66A dan paragraf 70 menambahkan pengecualian bagi entitas yang memiliki opsi beli atau opsi jual untuk mencatat kontrak sesuai dengan IFRS 16 atas kontrak yang merupakan bagian dari transaksi penjualan dan sewa balik karena IFRS 16 lease belum diadopsi. Yang keempat, IFRS 15 paragraf C01 tentang tanggal efektif. Yang kelima, IFRS 15 paragraf C01A tentang tanggal efektif tidak diadopsi karena IFRS 16 lease belum diadopsi. Yang keenam, IFRS 15 paragraf C01B dan C08A tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan, maka adopsi IFRS 15 menjadi PSAK 72 telah menggunakan IFRS 15 yang telah mengakomodir amandemen tersebut, kecuali pengaturan yang terkait IFRS 16 tidak diadopsi karena IFRS 16 sendiri yang list belum diadopsi. Dan yang terakhir, IFRS 19 paragraf C10 tentang penarikan pernyataan SIC 31 revenue, yaitu barter transaction involving advertising service, tidak diadopsi karena tidak relevan. Selanjutnya ada ruang lingkup PSAK 72. PSAK 72 mengatur semua jenis pendapatan yang berasal dari pendapatan operasional entitas. Namun PSAK 72 sendiri tidak mengatur pendapatan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK 73 sewa dan kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62 kontrak asuransi. Selanjutnya ada instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK 72. Antara lainnya, yang pertama PSAK 71 instrumen keuangan, yang kedua PSAK 65 laporan keuangan konsolidasian, yang ketiga PSAK 66 pengaturan bersama, keempat PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, yang kelima PSAK itu investasi pada entitas asosiasi dan inventory bersama. Dan yang terakhir ada pertukaran non-moneter aktivitas dalam bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan pada pelanggan atau pelanggan potensial. Selanjutnya ada tahapan pengakuan pendapatan. Nah, pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelanggan. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Dan yang terakhir, mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Selanjutnya ada mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi, yaitu para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan
kewajiban mereka masing-masing entitas, yang dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan entitas, yang dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko waktu dan atau jumlah arus kas masa depan. Entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas terjadi, maka entitas mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Dan selanjutnya ada kombinasi kontrak. Entitas mengombinasikan dua atau lebih sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Dan yang terakhir, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya ada modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak, atau keduanya, yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan, dan harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan, dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu. Selanjutnya ada modifikasi kontrak yang tidak terpisah. Jika modifikasi kontrak tidak dicatat secara kontrak terpisah, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak. Dengan cara di bawah ini yang dapat diterapkan, yaitu entitas catat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru. Jika sisa barang atau jasa bersifat membedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada. Jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan dan oleh karena itu menjadi bagian dari kewajiban pelaksanaan tunggal yang dipenuhi sebagiannya pada tanggal modifikasi kontrak. Selanjutnya ada identifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan pada setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan, baik suatu barang atau jasa atau sepaket barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Barang atau jasa bersifat dapat dibedakan. Barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan jika kedua kriteria berikut terpenuhi, yaitu pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa, baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia. Kepada pelanggan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpenuhi dari janji lain dalam kontrak. Selanjutnya itu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk menentukan dan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Imbalan dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Entitas mempertimbangkan cara kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.
Oleh karena itu, ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal berikut. Yang pertama, imbalan variabel. Yang kedua, estimasi pembatas imbalan variabel. Yang ketiga, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak. Yang keempat, imbalan non-kas. Dan terakhir, utang imbalan kepada pelanggan. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Tujuan dari mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan pada pelanggan. Untuk memenuhi tujuan itu, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif atau relatif stand-alone selling price, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan cakup variabel. Selanjutnya ada perubahan harga transaksi. Harga transaksi dapat berubah karena berbagai alasan, yaitu mencakup penyelesaian peristiwa tidak pasti atau perubahan lain dalam keadaan mengubah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang dijanjikan. Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak. Entitas mencatat perubahan tersebut dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada perubahan harga transaksi. Harga transaksi dapat berubah karena berbagai alasan, mencakup penyelesaian peristiwa. Next. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pengakuan pendapatan dilakukan jika syarat berikut terpenuhi. Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan tersebut. Maka kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset selama proses pelaksanaan kewajiban. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan menggunakan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan sampai saat ini. Next. Biaya kontrak. Yang pertama ada biaya incremental atas perolehan kontrak. Biaya incremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum terperoleh. Yang kedua, biaya pemenuhan kontrak. Biaya berkaitan secara langsung dengan kontrak atau untuk kontrak yang diantisipasi dapat diidentifikasi secara spesifik oleh entitas, dan biaya yang menghasilkan atau meningkatkan sumber daya entitas yang akan digunakan dalam penyelesaian kewajiban pelaksanaan di masa depan, sehingga serta biaya diharapkan akan dipulihkan. Yang ketiga ada amortisasi dari penurunan nilai. Aset yang diakui biaya kontrak ditangguhkan diamortisasi dengan dasar sistematik yang konsisten dengan pengalihan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset. Aset dapat berkaitan dengan barang atau jasa yang dialihkan dalam kontrak yang diantisipasi spesifik. Selanjutnya, next. Ada penyajian. Di sini ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas menjanjikan kontrak dalam laporan posisi keuangan
sebagai aset kontrak. Jika kewajiban lebih besar dari imbalan maka diterima. Liabilitas kontrak jika kewajibannya lebih kecil. Imbalan diterima bergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Sehingga entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Next. Next. Pengungkapan. Tujuan persyaratan pengungkapan adalah agar entitas mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian, pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka entitas mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang seluruh hal berikut. Kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan, dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan ini terhadap kontrak tersebut, dan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Next. Nah, di sini ada pedoman penerapan. Pedoman penerapan yang terlampir dalam PSAK 72 merupakan lampiran yang menjelaskan secara keseluruhan dan memiliki kekuatan mengatur yang sama dengan bagian lain dari PSAK 72. Dan penjelasan berikut adalah pedoman penerapan yang memiliki hubungan dengan IFRS. Yang pertama ada penjualan dengan hak retur, yang kedua ada garansi, yang ketiga ada penyelesaian kembali pembelian. Selanjutnya. Nah, di sini ada penjualan dengan hak retur. Yang pertama ada identifikasi persyaratan penjualan. Yang kedua ada penentuan harga jual bersih. Yang ketiga ada penentuan estimasi jumlah pengembalian. Yang keempat ada pengakuan pendapatan. Yang kelima ada pengakuan kewajiban atas hak pengembalian. Next. Nah, di sini ada garansi. Garansi adalah entitas mengakui kewajiban garansi ketika produk atau jasa yang disediakan memiliki ketidaksesuaian atau catat yang dapat diukur. Entitas harus mengakui kewajiban garansi sejak saat produk atau jasa diberikan kepada pelanggan. Entitas harus menilai jumlah yang diharapkan harus dibayarkan untuk memenuhi kewajiban garansi dan mengakui jumlah yang sesuai sebagai beban di laporan laba rugi. Next. Nah, di sini ada perjanjian pembelian kembali. Dalam PSAK 72, perusahaan harus mengidentifikasi perjanjian pembelian kembali sebagai bentuk kontrak yang harus terpenuhi. Identifikasi perjanjian ini harus didasarkan pada substansi kontrak, bukan hanya untuk bentuk kontraknya saja. Next. Nah, di sini ada tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah Januari 2020. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan pernyataan ini lebih dini. Maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Pada intinya, setiap entitas yang terpengaruh oleh standar ini diharuskan untuk menerapkannya pada setiap transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif tersebut. Next. Nah, di sini ada ketentuan transisi. Secara retrospektif untuk setiap periode, laporan sajian sebelumnya sesuai dengan PSAK 25 yang berlawanan secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan secara awal pernyataan ini diakui pada tanggal penerapan awal tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh biaya kontrak giggling Paletipus CO. Laba bersih terus meningkat di Q2 dan Q3. Nah, pada paragraf ini dengan penjelasan mengenai pendapatan secara singkat dan jelas agar para klien dapat memahami dan dimengerti. Nah, ini itu mencakup liabilitas, aset, dan ekuitas. Selanjutnya. Next. Nah, di sini ada contohnya misalnya arus kas perusahaan giggling Paletipus CO. Pada paragraf ini isi dengan penjelasan mengenai arus kas perusahaan secara singkat dan jelas agar para klien dapat memahami dan mengerti. Dengan menjelaskan intinya saja seperti aset. Nah, di sini aset mereka memiliki 1,2 M sekian dengan akumulasi pertambahan 25% dari periode terakhir.
Nah, pada paragraf ini juga menjelaskan mengenai sorot dan pembaharuan utama secara singkat dan jelas agar para klien dapat memahami dan mengerti. Nah, di sini mereka memiliki kewajiban atau liabilities sebesar 12 juta sekian. Dan mereka ada tambahan 25% dari periode terakhir. Nah, di sini mereka ada ekuitas sebesar 123 juta sekian. Dan akumulasi tersebut mereka memiliki tambahan 25% dari periode terakhir. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.